program kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian yang berdedikasi dan mendukung kemajuan sektor pertanian yang beragam di tingkat kecamatan, tentu ada komoditas pertanian yang digaungkan di setiap kecamatan. Dengan adanya komoditas pertanian unggulan, BPP bisa lebih mendukung dan mengambil peran strategis untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing komoditas tersebut, pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heli Marni, bertugas sebagai penyuluh pertanian di wilayah kerja yaitu Nagari Sungai Jania. Baiklah, kami memperkenalkan di Sungai Jania kelompok tani ada 17 kelompok, dan yang kegiatan kelompok tani di sana itu bermacam-macam. Yang pertama yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Di samping itu juga ada peternakan, perikanan, dan lain-lain. Kami sebagai penyuluh Nagari Sungai Jania itu sangat mengharapkan supaya petani dan masyarakat bisa terayomi dan bisa terbantu dan merasa puas dengan bimbingan yang kami sampaikan di petani. Adapun kegiatan yang sudah kami laksanakan di Nagari Sungai Jania, yaitu ada tanam padi misalnya untuk meningkatkan teknologi, untuk meningkatkan hasil dan mutu. Itu kami sekarang sedang galak-galaknya melaksanakan Jarwo 21, Jarwo 41. Kemudian yang kedua yang kami laksanakan itu mulsa tanpa olah tanah, yaitu sawah pokok murah. Ini adalah termasuk juga teknologi yang masih baru, tapi alhamdulillah petani bisa menerima karena sudah dipraktekkan dan hasilnya alhamdulillah meningkat dari yang konvensional. Adapun kegiatan mulsa tanpa olah tanah ini, yaitu sawahnya dibuat berbedengan gitu, kemudian nanti diberi jerami di atas bedengan dengan tinggi lebih kurang 5 cm. Kemudian pengadaan jerami ini itu lebih kurang 1 minggu atau sampai 10 hari menjelang tanam, itu sawah sudah kita rendam dengan air. Tapi perendamannya itu tidak boleh melebihi dari jerami, supaya jerami ini tidak menyebar. Nanti kalau airnya terlalu dalam, jerami akhirnya nanti akan menyebar dan susah lagi itu. Kemudian setelah 10 hari kira-kira jeraminya udah mulai agak melaku, itu kita laksanakan penanaman. Yang ketiga, kegiatan pertanian di Nagari Sungai Jania, yaitu banyak menanam hortikultura. Itu di sana banyak dilaksanakan itu tumpang sari, ditanam tomat dengan cabai atau tomat dengan terong. Jadi yang dimaksud dengan tumpang sari ini itu adalah bermacam-macam tanaman dalam satu lahan, bisa jadi dalam satu bedengan. Yang biasa orang menggunakan tanam satu macam, misalnya tomat saja, kalau cabai saja. Ini enggak, sebelahnya ditanam terong, sebelahnya ditanam cabai, atau juga sebelah ditanam tomat dan sebelah ditanam cabai. Jadi petani itu bisa dalam satu bedengan itu bisa bermacam-macam tanaman. Adapun tanaman yang disebut dengan Jarwo tadi, itu adalah tanaman maksudnya Jajar Legowo 21. Jadi padi itu ditanam secara larikan. Yang 21 itu dibuat 2 baris tanaman, kemudian diberi jarak, yaitu biasanya itu tergantung dengan jarak tanamnya. Kalau padinya yang berumur panjang itu jarak tanamnya biasa 30 cm, dan misalnya di sini ada anak daro dan cisokan. Kalau anak daro itu anakannya lebih banyak, umurnya lebih panjang, jadi jarak tanamnya itu agak lebih luas, itu 30 cm. Kemudian dengan kalau cisokan itu biasanya 25 cm.